Oke, semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Marwan di sini, tapi kali ini bukan civic, tapi pelajaran sosiologi. Ya, terakhir kita udah ngebahas tentang materi konflik sosial gitu ya, yang udah dijelaskan oleh kelompoknya Rindra. Nah, sekarang menu of the day kita kali ini adalah tentang social integration. Ya, atau integrasi sosial. Nah, kalau kita berbicara, sebelum bicara lebih lanjut gitu ya, kita cari tahu dulu integrasi itu apa. Integrasi ini diambil dari bahasa Inggris gitu ya. Diambil dari bahasa Inggris, yaitu integrate ya, yang memiliki arti bersatu atau menyatukan. Artinya bersatu atau menyatukan, sesimpel itu, dari bahasa Inggris, yaitu integrate. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang integrasi sosial, itu bisa dikatakan sebagai proses penyatuan unsur-unsur sosial menjadi kesatuan yang utuh. Ya. Jadi ada penyatuan menjadi kesatuan yang utuh. Itu yang kita bisa tangkap dari definisi integrasi sosial atau social integration. Nah, yang akan kita bahas kali ini, selain kita ngebahas definisinya gitu ya, kita akan bahas pertama-tama yaitu tentang sifat integrasi nasional atau karakteristiknya gitu ya. Nah, sifat integrasi nasional menurut Paulus Wirutomo sosiolog dari Indonesia, sifat dari integrasi sosial itu ada 3, yaitu ada yang bersifat normatif, fungsional, dan koersif. Ada 3 ya sifat dari integrasi sosial yang disampaikan oleh Paulus Wirutomo. Oke, nah sifat integrasi sosial yang normatif itu maksudnya apa sih? Gitu ya. Nah, yang normatif ini itu adalah berdasarkan kesadaran dari cita-cita bersama gitu ya. Yang kemudian cita-cita bersama gitu ya. Nah, dan kemudian cita-cita bersama ini menghasilkan nilai dan norma bersama gitu. Itu disebut normatif, sifat integrasi sosial yang normatif gitu. Jadi based on the same dreams, the same goals gitu ya, sampai orang kemudian oke, kita punya tujuan ini, cita-cita kita sama-sama ini, kita bikin aturan mainnya, normanya apa aja gitu ya. Misalnya kalau di OSIS nih, oke, kita semua berbeda gitu ya,
Lalu kita sama-sama memiliki tujuan biar etos berhasil. Cita-citanya sama, etos berhasil. Maka kalian kemudian membuat kesepakatan, membuat aturan main yang kemudian membuat kalian menjadi bersatu gitu ya. Itu sifat integrasi sosial secara normatif. Lalu bagaimana yang secara fungsional? Nah, kalau yang fungsional ini berdasarkan status dan peran masing-masing. Nah, karena ini bersifat fungsional, maka yang sangat bermain adalah status dan peran masing-masing. Misalnya adalah, lagi-lagi kita etos kemarin ya, setelah kalian punya cita-cita bersama gitu ya, kalian bikin aturan main gitu ya, maka kalian bikin struktur kan, kalian bikin struktur siapa ketuanya, siapa seksi acaranya, siapa yang jadi MC, siapa seksi konsumsi gitu ya. Nah, karena semua orang punya status dan perannya masing-masing, kalian meyakini bahwasanya apabila seksi konsumsi tidak berjalan, maka etos gagal. Apabila seksi acara tidak berjalan, maka etos gagal. That's why status dan peran masing-masing ini jadi penting dalam sifat integrasi sosial yang fungsional menurut Paulus Wirotomo. Karena apabila satu peran aja tidak berjalan, maka penyatuan itu akan sia-sia atau nggak mungkin gitu ya, tanpa status dan peran masing-masing. Nah, lalu berikutnya yang ketiga, sifatnya adalah koersif gitu ya, atau terpaksa. Nah, selain tadi yang bagus-bagus normatif, fungsional gitu ya, ternyata ada sifat integrasi sosial juga yang terpaksa gitu ya. Karena contohnya etos kemarin lagi gitu ya. Di balik semuanya yang ikhlas, yang bla bla bla, yang berusaha keras gitu, ada juga yang sebenarnya mager gitu ya. Ada juga yang sebenarnya mager ngerjainnya, malas-malasan, tapi terpaksa dan kemudian mau nggak mau ngerjain tugas itu dan akhirnya bersatu juga, tapi dia terpaksa gitu ya. Kenapa terpaksa? Karena dia udah terlanjur ada di dalamnya gitu ya. Udah terlanjur join, dan akhirnya kalau udah terlanjur join harus taat gitu. Taat sama apa? Taat sama nilai dan norma yang udah disepakati gitu men. Itu 3 sifat integrasi sosial, yaitu secara normatif, fungsional, dan koersif yang dicetuskan oleh Paulus Wirotomo. Nah, oke. Next. Yang akan kita bahas berikutnya adalah mengenai kira-kira hal apa aja sih yang bisa jadi pendorong serta penghambat dari integrasi sosial gitu ya. Yang pertama kita bahas dari faktor pendorong. Baru nanti kita bahas faktor penghambatnya gitu ya. Nah, faktor pendorong integrasi sosial itu yang pertama adanya konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus itu artinya adalah kesepakatan bersama. Iya dong. Kalau kita nggak ada kesepakatan maunya apa, dia maunya apa, nggak cuma maunya kita aja gitu ya, itu nggak bakal terjadi persatuan itu. Kesepakatan bersama itu number one. Nah, itu dalam sosiologi disebut konsensus. Oke, ya selain konsensus, faktor pendorong lain adalah itu ya, kan pertama konsensus nih. Konsensus itu tadi kita sama-sama tahu kalau konsensus itu adalah kesepakatan bersama ya. Berikutnya adalah rasa
memiliki. Ya. Jadi rasa memiliki ini menjadi penting dalam sebuah integrasi sosial karena dengan adanya rasa memiliki ini kita jadi nggak masa bodoh gitu ya, nggak masa bodoh, dan pastinya nanti berbuah ke rasa care, peduli terhadap persatuan kelompoknya tersebut gitu ya. Nah, baru yang ketiga adalah loyalties. Loyalties ini artinya adalah kesetiaan, iya dong. Nah, kesetiaan ini nggak cuma dilewat lisan aja, gue setia kok gitu, bla bla bla. Tapi integrasi sosial yang faktor mendukungnya itu adalah loyalties, dapat dibuktikan adalah saat dia bangkit dan saat dia jatuh, orang itu akan tetap di situ gitu ya. Nah, rasa loyalties inilah yang kemudian membuat integrasi sosial di kelompok tersebut menjadi kuat gitu ya. Yang berikutnya adalah affiliation. Nah, affiliation ini maksudnya adalah rasa terhubung. Rasa terhubung ini maksudnya adalah rasa saling tergantung satu sama lain. Yang apabila kalau nggak ada dia, kita nggak bisa gitu. Kalau nggak ada gue pun, kelompok ini nggak bisa gitu. Jadi rasa saling terhubung dan saling tergantung ini yang kemudian jadi salah satu pendorong integration gitu. Karena kalau nggak ada rasa ini gitu ya, oh ya udahlah, nggak ada dia juga nggak apa-apa, nggak penting gitu ya. Atau nggak ada gue, nggak usah lah, udah ada yang lain gitu ya. Saat kita ngerasa seperti itu dan tidak memiliki affiliation feel atau rasa terhubung ini gitu ya, ya integrasi sosial di kelompok itu pasti bakal cepat hancur gitu ya, pasti akan cepat rusak hubungannya. Oke, faktor pendukung yang terakhir adalah rela berkorban gitu ya. Rela berkorban, rela spend everything gitu ya. Demi kelompoknya. Udah jelas kalau udah you mau spend everything itu di dalam kelompok itu, berarti you udah punya cinta yang besar, loyalitas yang besar gitu ya. Dan otomatis itu bisa menjadi faktor pendorong integrasi sosial di kelompok you makin baik seperti itu. Nah, setelah kita tahu faktor pendorongnya apa aja, sekarang coba kita masuk ke faktor penghambat. Ya, faktor penghambat yang pertama yaitu isolasi. Ya, isolasi ini maksudnya berarti terkurung ya. Terkurung atau terbatasi akses sosialnya. Karena saat seseorang udah terisolasi atau terkurung, terbatasi aksesnya gitu ya, boro-boro mau bersatu, dia mau ngapa-ngapain aja susah gitu. Misalnya orang ini pengen Indonesia itu bersatu dan dia punya gagasan bla 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 bla, tapi dia ada di daerah pelosok yang nggak ada sinyal, yang nggak ada internet, nggak ada listrik bahkan di sana. Bagaimana dia bisa nyampein usulannya buat menyatukan bangsa gitu ya, kalau dia sendiri terkurung, terisolasi gitu ya. Jadi aksesnya tuh nggak gampang untuk ke sana gitu. Lalu berikutnya, apabila seseorang nggak terisolasi nih, berikutnya yang bisa menghambat adalah ilmu pengetahuan yang rendah.
Oke, orang itu nggak terisolasi, orang itu punya duit yang banyak, orang itu tinggal di BSD gitu ya misalnya. Tapi dia nggak punya ini, men. Dia nggak punya ilmu pengetahuan, gitu ya. Yang dia pentingin cuma dirinya sendiri, egonya sendiri, mau bagaimana, nggak tahu akibatnya apa kalau dia ngelakuin apa gitu ya. Gitu. Akhirnya ya merusak persatuan, merusak integrasi gitu. Karena dia cuma mentingin maunya sendiri, nggak peduli orang lain gitu ya, nggak peduli akibatnya apa gitu ya. Karena yang dia akan pikirin adalah dirinya sendiri kalau orang yang nggak punya ilmu gitu. Lalu yang terakhir adalah merasa superior. Merasa superior atau lebih dari orang lain gitu ya, merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat dari orang lain, membuat kita merendahkan orang lain. Dan saat kita udah merendahkan orang lain, nggak mungkin namanya bisa bersatu. Nggak mungkin. Karena kita nggak bisa menghargai orang lain hidup yang sama seperti kita gitu. Kita akan merasa hebat sendiri. Orang lain cupu, orang lain jelek gitu ya. Itu nggak bakal bisa bersatu, men. Oke. Itu faktor pendorong, faktor penghambat, dan sifat integrasi sosial. Nah, apabila kalian ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di Zoom nanti. Jangan lupa ini dicatat, tunjukkan catatannya, dan tolong tanyakan apabila yang tidak jelas. Apabila kalian tidak bertanya, maka saya akan bertanya ke kalian. Gitu. Sedikit kok. Gampang insya Allah. Kalau kalian nggak nanya, ya saya yang nanya. Oke? Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat terus. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa subscribe, gratis, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Max.